Oke, sebelum memulai kuliah SIG, kita akan coba berdiskusi mengenai aturan-aturan kelas. Akan ada perkenalan dulu, siapa pengajarnya, kemudian student outcome, dan course outcome-nya seperti apa, atau capaian pembelajaran mata kuliah, dan kemudian JS ini membahas kuliah apa saja, mengenai apa saja. Kemudian penilaian-penilaiannya untuk menjadi acuan proses evaluasi pembelajaran. Kemudian yang terakhir ada diskusi. Oke, kita masuk untuk ke dosen pengajar. Oke, dosen pengajarnya Misbahudin. Saat ini dosen di Teknik Geologi UP. Kemudian kontak email untuk hal-hal yang berkaitan dengan perkuliahan bisa ke alamat email global.leader.up@gmail.com. Kemudian ini riwayat pendidikan, yaitu S1 Geologi di ITB, lulus tahun 2014. Kemudian ada S2, lanjut S2 di ITB juga tahun 2015 sampai 2017. Kemudian apa yang akan kita pelajari di student outcome ini? Oke, CPL yaitu capaian pembelajaran lulusan atau student outcome itu terdiri dari dua. Ada CPLJ dan CPLM. Kalau CPLJ menekankan kepada penciptaan, kemudian menerapkan teknik-teknik, resources, dan sumber daya yang lainnya mengenai TI, teknologi informasi, untuk memprediksi, memodelkan dalam aplikasi rekayasa yang kompleks. Kemudian yang CPLM-nya itu menekankan pada mampu menjelaskan proses-proses yang berkaitan dengan geologi, seperti deformasi batuan, karakteristik batuannya, siklus tektonik, proses permukaan, dan termasuk memvisualisasikan objek-objek geologi dalam 3 dan 4 dimensi secara ruang. Kemudian ini ada beberapa course outcome atau capaian pembelajaran mata kuliah. Ada 6, CPMKA, B, C, D, E, dan F. Masing-masing CPMK ini memiliki targetan yang berbeda-beda. CPMKA misalnya mahasiswa bisa menjelaskan mengenai sistem koordinat, yang B-nya mengenai konsep SIG. Kemudian yang C-nya data-data apa saja yang bisa dianalisis di dalam sistem informasi geografi. Berikutnya, bagaimana metode-metode processing data spasial di dalam GIS, CPMKD ya. Kemudian ada CPMKE, itu kira-kira permasalahan apa saja yang bisa kita rumuskan solusinya dengan aplikasi dari ISIG. Kemudian yang terakhir, CPMKF, kita mahasiswa gitu ya, dituntut agar bisa mendapatkan pengalaman pengerjaan contoh kasus JS di mata kuliah ini. Oke, kita akan masuk mengenai penjelasan mengenai mata kuliah JS itu sendiri. Jadi mata kuliah JS itu mendiskusikan aplikasi dari konsep geografi, elemen-elemen geografinya gitu ya, kemudian data strukturnya, pengumpulan, processing, manipulasi, dan juga aplikasi dari JS di berbagai bidang. Jadi JS ini karena namanya Geographic Information System itu berkaitan dengan lokasi gitu. Karena berkaitan dengan lokasi, di sana tentu kita akan berbicara mengenai bagaimana cara mengumpulkan data-data spasial atau geografi tersebut, kemudian memprosesnya, dan kira-kira memanfaatkan data tersebut untuk keperluan kita. Ini beberapa topik utama yang ada di mata kuliah JS. Jadi minggu 1 sampai minggu ke-16. Kita akan membahas minggu 1 ini mengenai sistem koordinat.
gitu, sampai nanti minggu ke-7 pengenalan data raster. Dan ada UTS, berikutnya akan dijelaskan processing data dari vektor dan raster. Dan tentunya ada juga tugas besar atau presentasi bagi mahasiswa. Dan terakhir ditutup oleh ujian akhir semester. Nah, ini referensi utamanya yang nanti bisa dijadikan acuan bagi mahasiswa. Itu ada Kang Sung Chang, gitu ya, terbitan baru 2019, Introduction to GIS. Kemudian ada Ian Hiu dan kawan-kawan dengan judul yang sama tahun 2011. Ada juga beberapa referensi tambahan seperti Longley, kemudian ada Keller, dan ada juga Campbell. Semuanya berkaitan dengan Geographic Information System. Kemudian kita masuk ke penilaian. Penilaian di mata kuliah GIS ini terdiri dari beberapa item. Ada tugas 1, tugas 2, masing-masing bobotnya 10%. Kemudian kuis 1 dan kuis 2 dengan bobot yang sama 2,5%. Kemudian ada UTS 20 dan ada UAS juga dengan bobot yang sama 20%. Kemudian ada tugas besar atau presentasi kelompok, itu bobotnya 15%. Dan terakhir ada praktikum, karena mata kuliah ini 3 SKS tentu ada praktikumnya. Nah, ini adalah timeline kapan asesmen ini akan diberikan. Contohnya assignment 1 pada minggu ke-5, assignment 2 1 minggu setelah UTS di minggu ke-9, kemudian ada kuis 1 dan kuis 2 menjelang ujian, kemudian ada ujiannya itu sendiri gitu ya, di pertengahan dan di akhir semester, dan ada presentasi project 2 minggu sebelum UAS, dan praktikumnya itu akan kick off mulai pada 31 Agustus 2020 gitu ya. Jadi itu adalah minggu pertama akan dimulainya praktikum modul pertama. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan kontak saya di global.leader.up@gmail.com.